Selamat siang kepada jemaat GKRI Kelapa Gading. Saya ialah Philip Chia, dan seperti yang saudara sedang saksikan bahwa saya tidak berada di dalam gereja ketika menyampaikan khotbah ini. Karena di Amerika Serikat kami masih ada lockdown, jadi kami tidak bisa datang ke gereja, kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa bersekutu. Namun demikian kami masih menggunakan media online seperti Zoom atau Google, tapi kebanyakan kami menggunakan Zoom untuk komsel-komsel, persekutuan maupun ibadah-ibadah. Jadi dengan demikian saya pun juga mengirimkan rekaman video melalui online supaya kiranya tetap bisa menjadi berkat dan melayani jemaat GKRI Kelapa Gading. Dan sebelum kita mulai perenungan kita, firman kita pada pagi hari ini, siang hari ini tepatnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Meskipun kami di tengah-tengah lockdown, meskipun kami terbatas aktivitasnya, tapi kami mengucap syukur bahwa firman Allah tidak dapat dibatasi. Meskipun kami terkekang oleh ruang dan waktu, tetapi kami bersyukur bahwa firman-Mu ini tidak terkekang baik waktu maupun tempat. Karena dengan online ini, firman-Mu boleh tetap diberitakan, firman-Mu tetap boleh disampaikan, dan firman-Mu tetap boleh menjangkau banyak orang, khususnya dari Amerika maupun ke Kelapa Gading Indonesia. Dan sekali lagi ya Bapak, hamba-Mu berdoa agar kiranya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini boleh dikuatkan, boleh teguhkan, boleh dimotivasi untuk menjadi serupa dengan Allah. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Beberapa tahun yang lalu, saya, Philip Chia, lalu berikutnya saya mempunyai satu saudara. Saudara ini merupakan dia dari China yang bernama Morgan. Saya akan sebutkan semua nama ini karena mereka juga tahu saya dengan baik, dan kami ini seperti keluarga, kami ini seperti saudara dan saudari. Jadi seperti saudara saya dari China bernama Morgan. Namanya sebetulnya Meng Engkau, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Morgan. Lalu berikutnya kami juga mempunyai teman, sahabat, rekan, saudari yang bernama Grace. Grace ini dari Nigeria. Singkat cerita seperti ini. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, kami sangat dekat, dan tiba-tiba Grace mengatakan kepada kami, memberitahukan kepada kami, kalau dia akan pergi ke Calvin untuk studi lanjut. Karena di tempat kami, di college kami, itu tidak mempunyai jurusan yang dia inginkan. Jadi mau tidak mau dia harus transfer ke Calvin. Dan saya tanya, bagaimana dengan biaya di sana? Dan dia mengatakan, biaya di sana itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan tempat kita. Gitu. Jadi akhirnya, ya kami merencanakan, oke, sebelum kamu pergi, ayo kita sama-sama kita ketemu. Kita ketemu, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, dan berikutnya kita ada perpisahan sebelum kamu pergi. Singkat cerita, kami makan bersama, kami bertiga, kami makan bersama, kami foto bersama-sama segala macam. Kami menikmati kebersamaan kami sebelum Grace, teman kami, sahabat kami, pergi ke Michigan, ke Calvin. Lalu berikutnya kami naik mobilnya Morgan. Tapi di tengah-tengah ketika kami jalan pulang dari tempat makan, kami pulang dan kami menemukan bahwa mobilnya Morgan mengalami masalah. Lalu berikutnya Morgan kemudian ke bengkel mobil. Jadi ke bengkel mobil di Amerika itu tidak langsung dibenarkan, tidak langsung direparasi, tetapi dicek dulu permasalahannya apa saja. Jadi ini ironisnya, ketika kami duduk di sana, kami menunggu di bengkel, menunggu untuk pemeriksaan secara utuh terhadap mobil tersebut, mobilnya Morgan. Dan customer service-nya datang dan mengatakan bahwa, hey, kamu ini berat sekali mobil ini. Mobil ini ternyata mengalami banyak kerusakan. Karena memang mobil ini dibeli oleh Morgan second gitu, jadi mobil second. Dan dikatakan ini akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan, dan ketika disebutkan biayanya itu kami terkejut, sangat besar sekali. Tapi yang menarik dalam artian menggugah hati kami.
ketika Grace, kami bisa katakan bahwa dia itu memiliki uang yang paling sedikit di antara kami, Grace. Dan berikutnya dia juga harus menabung, ya kan, untuk pergi ke Calvin College di Michigan. Karena biayanya cukup mahal di Calvin College, jauh lebih mahal daripada kampus kita. Dan menariknya Grace mengatakan gini, hey, saya ada uang tabungan sekian, bagaimana kalau saya kasih uang saya untuk mobil ini? Dan ketika Grace mengatakan seperti itu, saya dan Morgan saling berhadapan, saling bertatapan, dan kami sungguh terkejut dalam pengertian kami terharu. Karena Grace, meskipun dia bukan anak orang kaya, Grace meskipun dia memiliki uang yang paling sedikit, meskipun Grace masih banyak kebutuhan untuk melanjutkan kuliah dia, tetapi yang menarik ialah ia memiliki hati untuk membantu bahkan orang yang sebetulnya memiliki uang lebih banyak daripada dia. Dan sekarang menjadi pertanyaannya ialah, mengapa Grace bisa memiliki hati seperti itu? Apa alasannya? Apa yang melatar belakanginya? Apa yang memotivasinya? Dan sebetulnya firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini merupakan jawaban dan alasan mengapa ada orang kadang yang mengalami keterbatasan finansial, yang mengalami keterbatasan fisik, yang mengalami kekurangan, tetapi masih bisa memberkati orang lain, masih bisa memiliki hati untuk menjangkau orang lain, masih bisa memiliki hati yang penuh dengan kasihan kepada orang lain. Dan kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak Tuhan yang meskipun mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak fokus kepada penderitaannya, mereka tidak fokus kepada dirinya sendiri, tetapi mereka justru memikirkan bagaimana di dalam kesesakan mereka, di dalam pergumulan mereka, di dalam penderitaan mereka bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan mari kita bukakan Alkitab kita. Ini kita hanya bahas satu ayat saja dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Saya menerjemahkan langsung dari bahasa Yunaninya, dan saya tidak mengecek dari Alkitab bahasa Indonesia, tetapi demikianlah firman Tuhan. Dikatakan begini, ini terjemahan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, atau orang-orang yang terkasih, jika Allah sungguh mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama. Sekali lagi, saya akan bacakan untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, apabila Allah mengasihi kita dengan begitu besar, maka kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Apabila saudara perhatikan, maka sebetulnya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 itu disajikan dari segi pengandaian. Dalam kalimat pengandaian, kalau saudara perhatikan, dari tadi saya sebutkan ada kata jika maka. Ada beberapa kalau saya katakan conditional clauses di dalam Greek, di dalam bahasa Yunani. Ada beberapa pengandaian di dalam bahasa Yunani. Tetapi pengandaian yang di sini ialah secara singkat seperti ini. Pengandaian di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 itu seperti ini. Contohnya adalah gelas. Jika gelas ini saya isi air terus-menerus, maka sebagai konsekuensi logisnya, maka airnya akan luber. Airnya akan keluar daripada gelas itu karena kepenuhan. Sekali lagi, jika saya ada gelas di sini dan gelas ini saya isi terus-menerus dengan air, maka gelas tersebut akan luber, akan tumpah karena kepenuhan. Jadi seperti itu konsekuensi logisnya. Ini tidak bisa dihindari. Dengan demikian, Yohanes ingin mengatakan, jika Allah sungguh-sungguh mengasihi kamu, ya kan? Jika Allah sungguh-sungguh telah mengasihi kita, maka konsekuensi logisnya ialah kita tidak bisa lari daripada hal ini. Kita harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang menarik ialah
kalau saudara perhatikan, dari tadi saya mengulangi kata kasih, kasih, kasih. Karena di dalam, ini menariknya seperti ini. Di dalam ayat yang ke-11, ada kata tiga. Yohanes menyebutkan 3 kata kasih. Di dalam 1 dalam kata benda, dan 2 disampaikan di dalam kata kerja. Diawali dengan kata kasih, saudaraku yang terkasih, atau orang-orang yang terkasih, dan di tengah-tengah diapit oleh pernyataan bahwa Allah mengasihi kita, dan itu tutup dengan kita harus mengasihi sesama. Itu menarik sekali. Jadi kata kasih di sini merupakan sangat dominan di dalam ayat ini. Satu ayat memakai 3 kata kasih yang terus-menerus diulang. Dan saudara sekalian, ini menarik. Sekali lagi, dikatakan apa? Jika Allah mengasihi kita, seolah-olah ini seperti pengandaian. Sebetulnya kata jika di sini sebetulnya akan begini. Kalau benar Allah mengasihi kita, intinya begitu loh. Benar nggak sih Allah mengasihi kita? Kalau benar, maka konsekuensi logisnya kita harus mengasihi satu dengan lain. Tapi sebetulnya, meskipun Yohanes mengatakan benar nggak, tanda kutip ya, benar nggak Allah itu mengasihi kita? Sebenarnya, jawabannya ialah di dalam ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan dengan ayat yang ke-19. Ini menariknya. Apakah benar Allah itu benar-benar mengasihi kita? Jawabannya iya, benar. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10, sebelum ayat yang ke-11. Dikatakan apa? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Itu menarik. Dan bahkan di dalam ayat 19 dikatakan Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Sekali lagi, Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu, dan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Saudara sekalian, saya percaya sudah pernah mengalami jatuh cinta, sudah pernah merasakan sayang kepada seseorang. Tapi saudara pernah merasakan tidak mencintai seseorang, menyayangi seseorang, tetapi orang tersebut tidak sayang balik kepada kita, orang tersebut tidak cinta balik kepada kita. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat berat. Mencintai orang yang tidak mencintai kita, menyayangi orang yang tidak menyayangi kita, menyukai orang, tetapi orang tersebut tidak menyukai kita kembali. Itu sangat berat, saudara sekalian. Jadi ketika kita mencoba berkomunikasi, komunikasinya pun tuh terasa dingin, terasa tidak nyambung. Dan ketika kita berusaha memberikan suatu perhatian, dan sepertinya perhatian itu pun tidak kembali kepada kita, dan itu rasanya sakit gitu. Ketika kita berusaha memaksakan sesuatu keadaan, kita berusaha memaksakan hati seseorang untuk mencintai kita. Dan yang menariknya adalah itu sangat berat gitu, sangat berat. Tapi yang menariknya begini, bukan hanya keberatan yang pertama adalah mengasihi orang yang tidak mencintai kita. Lalu berikutnya yang kedua, Allah mengasihi kita. Allah adalah pribadi yang sangat sempurna, dan Allah mengasihi pribadi yang tidak sempurna seperti kita. Kalau kita mencintai dan mengasihi sesama pribadi yang tidak sempurna, itu masih mending. Meskipun orang itu tidak menyukai kita kembali, itu masih mending, meskipun itu terberat. Tapi yang menariknya adalah bukan hanya Allah mencintai kita dan kita tidak mencintai Allah. Di dalam ayat 10 dikatakan demikian. Lalu berikutnya yang kedua, yang paling berat adalah ketika pribadi yang sempurna harus mencintai pribadi yang tidak sempurna. Itu sangat berat. Dan bayangkan betapa Allah tiap hari harus memberikan pengorbanan kepada kita, meskipun kita sudah mengkhianati dia, meskipun kita sudah menyakiti dia, meskipun kita sudah melupakan dia, meskipun kita tidak ingat kepada dia, meskipun kita sudah meninggalkan dia. Tetapi Allah tetap setia. Saudara bisa bayangkan betapa besar cintanya kepada kita. Yang menariknya ialah kata cinta di sini. Saudara perhatikan juga dalam ayat 10 dikatakan apa? Karena bukan hanya dia sekedar mencintai, tapi dia juga menunjukkan rasa sayangnya. Yaitu apa? Dengan cara mengorbankan pribadi yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus, dengan cara mengorbankan pribadi yang paling dia sayangi, yaitu anak yang tunggal. Dia korbankan untuk kita. Bayangkan saudara. Dengan kata seperti ini. Yang menariknya ialah, sekali lagi, kata kasih yang digunakan di sini adalah kata bendanya agape, dan kata kerjanya adalah agapao. Saudara pernah dengarkan agape dan agapao. Jadi begini, sebetulnya apa itu kasih agape? Apa itu kasih agapao? Maksudnya gini, kasih yang begitu luar biasa sehingga dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela menjadi pihak yang tersakiti. Dia rela untuk mengorbankan dirinya sendiri. Sekali lagi, dan dirinya itu menjadi terbelakang. Dia mengutamakan orang yang dicintai daripada dirinya sendiri. Ini menarik, bro. Sekali lagi, seperti Grace.
Dia itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan justru mobilnya Morgan. Dan dia justru mengorbankan dirinya sendiri, meskipun dia harus mengumpulkan uang untuk pergi kuliah di Calvin College di Michigan. Saudara-saudara sekalian bisa bayangkan, itulah Allah gitu loh. Allah itu ketika dia mencintai kita, bukan berarti gini, dia mengeksploitasi kita. Bukannya dia mementingkan dirinya sendiri. Banyak sekali orang seperti itu. Ketika mencintai, hanya mencintai pusatnya dirinya sendiri. Hanya fokusnya adalah mengutamakan dirinya sendiri dan tidak mau berkorban. Intinya begini. Tapi kasih agape di sini ialah dia ketika mencintai seseorang, Allah mencintai seseorang, mencintai kita, dia mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan dirinya, bahkan bukan mengorbankan dirinya, dia memberikan yang terbaik buat kita. Dan dia mengutamakan kita daripada dirinya sendiri, daripada anaknya sendiri. Apa yang sudah saudara lakukan? Nah, intinya gitu kan. Dan yang menariknya adalah di sini dalam bahasa Yunani ada kata begitu besar, ada kata autos. Sekali lagi untuk menekankan bahwa Allah mengasihi kita itu dengan bukan hanya kasihnya itu sudah luar biasa. Sekali lagi, kasihnya itu sudah luar biasa, tetapi di kata autos mengatakan apa? Dia kasihnya itu sangat tinggi, bukan hanya dengan kasih dengan agape, tapi dengan kasih agape yang begitu sangat tinggi. Jadi saudara bisa bayangkan betapa Allah sungguh-sungguh mencintai kita, mengasihi kita. Lalu berikutnya kita masuk. Kita sudah bahas kata jika yang pertama. Ya kan, jadi benar. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita tidak bisa beralih. Karena ayat 10, ayat 19 mengatakan demikian. Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya kan? Dari segi apa? Mencintai orang yang tidak mencintai dia. Dengan pribadi yang sempurna, mencintai pribadi yang tidak sempurna. Dengan cara mengorbankan bahkan harta yang paling berharga, dan harta yang paling bernilai, dan harta yang paling dia kasihi, yaitu anak yang tunggal Yesus Kristus yang dikorbankan untuk kita. Lalu berikutnya ada klausa kedua. Klausa kedua itu dimulai dengan kata maka. Dengan maka, ini sekali lagi kata maka di sini menunjukkan konsekuensi logis. Maksudnya apa? Kalau Allah sungguh-sungguh mencintai kita, iya kan? Memang Allah mencintai kita, maka konsekuensi logisnya kita tidak bisa lari. Sekali lagi, kita tidak bisa lari. Kita itu diulang lagi dari personal pronoun yang dikatakan kita, iya kan? Kita sendiri. Dia bilang apa? Kita harus. Ada kata harus. Tetapi sekali lagi, ini ada kata yang menarik. Kata harus di sini ialah di dalam bahasa Yunaninya. Itu kata harus di sini juga bernada dengan bukan hanya harus, tapi kita berhutang. Sekali lagi, kata bahasa Yunani ini bisa diterjemahkan dengan harus, tapi juga bisa diterjemahkan dengan berhutang. Dengan demikian seperti ini. Karena Allah sudah mengasihi kita begitu besar, maka kita harus, bukan hanya kita harus, tapi kita itu berhutang. Karena Allah mengasihi kita, maka kita berhutang untuk mengasihi sesama. Dengan kata seperti ini. Ini kebanyakan orang keliru. Seringkali kita ingin melakukan kebaikan, kita lihat dulu orangnya. Sekali lagi, kita lihat orangnya dulu. Pertama, orang ini tahu diri kan? Lalu berikutnya yang kedua, orangnya ini bisa ingat nggak kebaikan kita? Lalu berikutnya yang ketiga, orangnya ini layak nggak untuk ditolong? Yang keempat, orang ini benar-benar oke nggak, baik hati nggak gitu loh? Kalau nggak, kita nggak mau. Seringkali gini loh, seringkali ketika kita melakukan kebaikan, kita itu lihatnya orang lain dulu. Kita lihatnya orang. Tetapi pertanyaannya seperti ini. Seberapa sering ketika kita melakukan kebaikan, kita fokusnya ke Tuhan. Dan alasan kita melakukan kebaikan untuk sesama, bukan karena orang itu akan menghormati kita. Bukan karena orang itu akan melakukan sesuatu untuk kita sebagai timbal baliknya. Bukan karena kita melihat orang itu baik, orang itu akan ingat kebaikan kita. Bukan, tapi kita ingatnya ke Tuhan sebagai alasannya. Dan ini sebetulnya juga menjadi peringatan juga buat saya. Seringkali ketika kita melakukan kebaikan, kita hanya fokus kepada orang itu daripada Allah. Harusnya motivasi kita, harusnya alasan, harusnya dasar kita untuk mengasihi sesama itu bukan teman kita, bukan orang-orang tersebut, tetapi Allah. Sekali lagi, karena Allah telah mengasihi kita, makanya kita berhutang, makanya kita harus, makanya kita itu dimotivasi, makanya kita itu didorong untuk mengasihi sesama. Itu yang menarik, saudara sekalian. Dengan kata lain, ketika saudara tanya sekali lagi, ketika saudara ingin melakukan kebaikan, apa alasannya? Apa saudara ingin mendapatkan sesuatu?
Apakah saudara ingin diperhatikan? Apakah saudara ingin dikenal? Atau karena orang itu? Atau justru saudara melakukan itu karena saudara tahu, Tuhan, aku ini pribadi yang tidak layak, aku pribadi yang berdosa, aku pribadi yang hancur, aku pribadi yang kacau balau, tetapi Engkau selalu setia kepada aku meskipun aku tidak setia. Dan karena itulah Tuhan, karena kasih-Mu itulah yang mendorong aku untuk mengasihi sesama. Karena aku tahu, meskipun orang ini tidak layak untuk dikasihi, aku mau mengasihi orang ini. Meskipun orang ini kadang nggak tahu diri, tapi Tuhan, Engkau juga mengasihi orang yang nggak tahu diri seperti aku. Dan aku mau Tuhan belajar menghidupi kasih-Mu dengan mengasihi orang-orang yang susah, nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, dan sulit. Tuhan, itu menjadi kasih-Ku. Dan yang menarik ialah, Yohanes menggunakan kata kasih yang terakhir, sekali lagi saya sudah katakan, itu pakai kata agapao juga, seperti kayak gini. Karena gini loh, karena Allah telah mengasihi kita dengan kasih agape, sekali lagi, karena Allah telah mengasihi kita dengan kasih agape, maka kita harus mengasihi sesama dengan kasih agape juga. Bukan dengan kasih phileo. Bukan. Jadi gini, kasih phileo itu seperti apa ya? Seperti mengasihi itu seperti saudara, seperti rekan. Jadi Tuhan enggak, hey, aku mengasihi engkau dengan puncak yang tertinggi, dengan kasih yang tertinggi, dengan kasih yang mengorbankan diri, mementingkan orang lain di atas kepentingan kita, dengan kasih yang totalitas. Aku mengasihi engkau dengan kasih seperti itu. Dan aku tidak ingin engkau mengasihi orang dengan kasih phileo atau dengan kasih yang lainnya, dengan kasih teman, rekan, segala macam. Enggak, aku ingin engkau juga mengasihi sama. Itu dengan kasih agape juga. Karena aku memberikan engkau kasih agape, maka engkau harus memberikan kasih agape juga kepada sesama. Tidak kurang, tidak sama sekali, tidak kurang. Bukan dengan kasih phileo dan bukan dengan kasih apapun. Tidak boleh kurang. Engkau harus mengasihi orang dengan level kasih yang sama seperti aku mengasihi kamu. Wah, itu luar biasa saudara sekalian. Dan di masa coronavirus ini, izinkan saya itu membagi dua kelompok orang. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang kehilangan pekerjaan. Dan kelompok yang kedua, orang yang tidak kehilangan pekerjaan. Kelompok yang pertama, orang yang kehilangan pekerjaan, mereka itu mempunyai tantangan. Tantangannya dari segi iman, oke? Maksudnya bagaimana dengan iman? Saya itu merasakan sedih, kepahitan, bukan kepahitan. Saya merasakan sedih, sakit juga buat mereka, menderita juga buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Khususnya mereka yang sudah punya keluarga, mereka yang harus tetap bayar uang kuliah, mereka tetap harus bayar asuransi, mereka harus bayar mobil mereka harus bayar biaya penginapan, biaya begitu banyak. Dan saya terus terang, saya mengasihi mereka gitu, dan saya sedih ikut turut hancur bersama dengan mereka. Dan masalah mereka adalah iman. Bagaimana tantangannya dari segi iman? Bagaimana mereka itu bisa hidup hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, di saat mereka nggak ada pekerjaan, di saat mereka harus tetap bayar, di saat mereka tidak ada pemasukan sama sekali. Itu tantangannya iman. Bagaimana mereka tetap beriman kepada Tuhan di saat kondisi mengatakan mustahil. Tapi juga ada orang yang kedua, jenis yang kedua, grup yang kedua, itu seperti saya, di mana saya ini tidak kehilangan pekerjaan. Saya tidak kehilangan pekerjaan. Tetapi gini, meskipun saya tidak kehilangan pekerjaan, tetapi saya ingatkan diri saya baik-baik. Saya nggak kehilangan pekerjaan, itu bukan karena saya pintar, tidak, sama sekali tidak. Karena gini, saya itu mahasiswa internasional, ya kan, atau dibilang international students. Jadi saya itu pasti kalau dipecat, pasti saya duluan dipecat gitu. Tetapi ketika teman-teman internasional banyak dipecat, tapi saya masih ada, itu bukan karena kepintaran saya. Karena apa? Bahkan bos saya itu juga dipecat. Bos saya ini orang bule dan full time. Ini bahkan bos loh. Sekali lagi ini bos dipecat dan saya tidak dipecat. Dan saya sama sekali mikir, Tuhan, ini bukan kehebatan saya, ini bukan kepintaran saya, tapi ini adalah karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu Engkau memberikan aku anugerah supaya aku itu bisa tetap ada pekerjaan. Dan saya bersyukur banget. Lalu bukan hanya saya masih ada pekerjaan, itu kasih Tuhan yang memberikan anugerah buat saya. Lalu berikutnya yang kedua, dari segi tempat tinggal. Tempat tinggal, pemilik rumah kita itu mengatakan gini, oke,
kami akan berikan kamu potongan 20% selama coronavirus ini. Kami nggak tahu sampai kapan, tapi selama masih lockdown, kami akan berikan kamu potongan 20%. Luar biasa. Bukan hanya Tuhan berkati dari segi tempat tinggal, biaya tempat tinggal, tetapi juga, saudara-saudara sekalian, gereja, bayangkan, gereja yang saya baru, saya belum bergabung jadi anggota, sekali lagi. Saya baru pindah gereja tahun lalu, dan saya masih belum jadi member. Saya tapi sudah kunjungi gereja itu selama 3-4 bulan gitu, tapi saya belum jadi member, masih belum jadi anggota mereka. Dan gereja ini mengatakan gini, oke, kami akan bayar apartemen kamu, rumah kamu, biaya sewanya selama coronavirus ini. Jadi bukan hanya saya dapat potongan 20%, kami dapat potongan 20%, tapi kami juga dapat biaya gratis itu, kami dapat tinggal gratis. Sekali lagi saya bilang, Tuhan, ini bukan karena hebatnya saya, bukan karena koneksi saya, enggak, karena saya belum jadi anggotanya mereka sama sekali. Dan bahkan gereja ini mengalami kesulitan, dan gereja ini pada awal tahun mengatakan kalau kondisi keuangan mereka tidak berubah, maka mereka akan tutup selama 2 tahun. Dan bayangkan, mereka di dalam kondisi yang begitu berat segi finansial, apalagi dengan adanya coronavirus ini, dan mereka, Tuhan gerakkan karena kasih Tuhan kepada kami. Akhirnya Tuhan menggerakkan mereka untuk kiranya membantu kami. Bukan hanya itu aja, bahkan saya juga dapat karena saya sudah tinggal di Amerika selama hampir 6 tahun, jadi saya itu dianggap sebagai resident alien dan dapat juga dana dari pemerintah cukup besar, meskipun nggak terlalu besar banget tapi cukup lah. Dan saya bersyukur Tuhan, bahkan gini, saya nggak kehilangan pekerjaan, saya nggak bayar apartemen mahal, udah nggak kehilangan kerjaan, nggak bayar apartemen, terus dapat dana lagi dari pemerintah. Dan saya berpikir, Tuhan, ini sekali lagi ini bukan karena saya loh, ini sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Setiap berkat yang saudara terima dari Tuhan, baik itu keluarga, baik itu ketika saudara masih ada pekerjaan, masih ada pemasukan, masih ada diberikan kesempatan untuk boleh kuliah. Sekali lagi, itu sama sekali itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Tuhan itu, meskipun kita itu nggak layak gitu dapat kebaikan Tuhan, tapi Tuhan dengan kasih agapenya, dia nggak mentingkan kita layak nggak layak, tapi dia tetap mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya, dan dia memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang sisa-sisa. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan, karena kebaikanmu, karena kasihmu kepadaku, maka izinkan aku untuk membantu sesama. Dan saya akhirnya bilang ke teman-teman, hey, teman-teman di rumah, izinkan saya itu membeli daging, biarkan saya beli daging dan izinkan saya beli beras. Karena saya masih kerja, izinkan saya itu untuk menjadi berkat buat mereka. Karena teman-teman saya yang di rumah itu, roommates, housemates, itu mereka itu nggak dapat, mereka itu udah nggak ada kerja sama sekali, tidak ada. Dan akhirnya saya beli ayam, saya beli beli daging dan beli beras, saudara, sebagai respon kasihnya. Tapi yang menarik begini, yang Tuhan ajarkan kadang gini, ketika saya udah beli, ya kan, saya udah beli semuanya untuk mereka, untuk mendemonstrasikan kasih Kristus. Yang menariknya ialah saya juga yang masak gitu. Jadi yang menariknya adalah saya juga masak. Saya pikir udahlah Tuhan, nggak masalah. Izinkan saya itu tidak mementingkan diri saya sendiri. Biarkan saya berkorban dengan kasih agape. Saya mengorbankan, udah korban finansial, terus berikutnya korban waktu dengan masak. Ketika saya udah masak segala macam, mereka menikmati, mereka makan. Yang sedih, yang Tuhan benar-benar ajarkan saya sampai terakhir adalah ketika mereka sudah makan ayam itu di panci yang besar, mereka makan yang terakhir. Tapi mereka tidak mencuci pan yang begitu besar itu. Itu bikin mereka tidak mencuci itu, pot yang begitu besar itu. Dan saya kira mikirin, kamu makan terakhir, cuci aja enggak. Dan bahkan kamu tolong dong istilahnya kasih sabun supaya supaya nanti direndam gitu dengan sabun supaya lebih mudah dibersihkan. Bayangin, rendam dengan sabun aja tidak mau, cuci aja nggak mau. Bayangkan. Dan saya mikir, Tuhan, ini orang kurang ajar. Saya mikir gini, ini orang kayaknya kurang wajar banget ya. Udah dibeli makanan, udah dimasakin, cuci aja nggak mau, harus saya nyuciin lagi. Dan saya merasa mikir, Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Dan saya agak terpukul sih sebetulnya. Terus akhirnya Tuhan ingatkan kepada saya, ketika kamu ingin melakukan kebaikan, apakah kamu mengharapkan kebaikan juga? Dan saya ingat gitu loh, Tuhan. Dan Tuhan menegur saya seperti itu. Jadi akhirnya saya mengatakan gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ingin saya melakukan kebaikan sampai akhir, saya yang beli makanan, saya yang masak, dan saya yang cuci untuk mereka, saya akan lakukan, asal itu dari Tuhan. Dan saya kira saya cuci gitu loh. Meskipun hati agak sedikit gondok ya, tapi saya pikir, dan saya berdoa ketika saya mencuci, Tuhan, ajarkan saya, supaya saya bisa melakukan kebaikan
tanpa menggerutu. Saya bisa melakukan cinta kasih agape. Saya bisa memberikan kasih agape tanpa mengharapkan sesuatu kembali kepada saya. Biarkan saya tetap terus melayani Tuhan sampai akhir. Biarkan ini pengabdian hidup saya di masa corona ini, saya bisa mengasihi, saya bisa mendemonstrasikan kasih agape Allah kepada sesama. Sekarang menjadi pertanyaannya ialah, kepada siapakah kita mau mendemonstrasikan kasih agape di masa coronavirus ini? Kepada keluarga kah? Kepada teman-teman kah? Kepada orang yang sulit kah? Tanya, minta Tuhan, siapa yang saya harus kasihi? Siapa yang saya harus cintai? Siapa yang saya harus bersabar sampai akhir? Meskipun ini sangat sulit, meskipun saya ingin nyerah, tapi Tuhan bantu saya supaya saya bisa mengasihi orang ini tanpa henti, sama seperti Tuhan sudah mengasihi saya tanpa henti. Tolong saya Tuhan supaya saya bisa mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi saya yang tidak layak untuk dikasihi. Sekali lagi, mari kita sama-sama kita berdoa, Tuhan, berikan saya kemampuan mengasihi seperti Engkau telah mengasihi aku, dan berikan aku orang-orang untuk bisa aku kasihi. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami surga, kami ucap syukur ya Bapa atas firman yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk boleh mengasihi sesama. Tuhan, didik kami supaya kiranya kami boleh memiliki kasih Engkau, supaya kami bisa mengasihi sesama. Jadikanlah Engkau alasan kami mengasihi, bukan karena diri kami, bukan karena orang lain, tetapi Engkaulah menjadi sumber kasih kami. Dan ajar kami supaya kami boleh tetap setia memberikan kasih Engkau kepada orang lain. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur.